Pak Elvindri ada? Profesor Elvindri ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Fahmi. Terima kasih Iya, telah bergabung Bang. Ya, ini Kami ada problem di alat saya ini. Sekarang sudah jelas Bang, sudah jelas suara, sudah jelas wajah Bang. Oke. Baik, kita lanjut dulu Bang. Kita minta Profesor Elvindri, silakan. Profesor Elvindri, mic-nya diaktifkan. Ya. Silakan, 5 menit. Oh, Sudah bisa? Udah bisa. Sudah jelas wajah dan sudah jelas suara. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Asli, Bapak dan Ibu semua. Masa depan kita kan tidak lagi sama dengan masa lalu dan masa sekarang. Jadi banyak perubahannya. Perubahannya di mana kita lebih bercirikan ada virtual economy, ada IT, ada berbagai macam perubahan termasuk juga reform di sektor pertanian, industri jasa, bahkan itu masuk kita pada complex society. Oleh karenanya manusia dari Minang dihasilkan untuk menjawab tantangan itu. Nah, problemnya apa? Problemnya ada pada life cycle, seluruh lapisan, seluruh jenjang yang kita bisa lihat mengalami kendala di dalam menghasilkan manusia yang mampu beradaptasi dan berkontribusi untuk masa depannya. Saya ingin cepat saja. Pertama adalah kita harus memberikan concern utama justru pada pendidikan as early as possible. Jadi kalau boleh kita ingin coba dudukkan returns daripada pendidikan pra-PAUD, ya, mulai dari usia 1 tahun sampai 5 itu memberikan pengembalian yang luar biasa dalam hal tentunya otak kanan yang katakanlah non-cognitive skills. Jadi tadi pembicara menyatakan persoalan itu ada. Kita bersyukur kita ada iman, kita ada Islam. Oleh karenanya mengintrodusir anak-anak Minangkabau itu mesti jauh lebih cepat daripada apa yang dilakukan selama ini. Jadi not in the primary school, tapi ada pada pendidikan prasekolah. Oleh karenanya kita harus benahi itu. Benahi sistem proses belajar mengajar, benahi agar kemampuan daripada reading skill mereka tumbuh, agar set up daripada kemampuan kognitifnya meningkat. Baru kita masuk pada fase berikutnya. Fase berikutnya adalah pada masa proses pendidikan. Nah, orang Minang mesti memilih dua hal. Dia tidak mesti semua akan menjadi ilmuwan yang tinggi. Kenapa? Karena jika ilmuwan yang tinggi tetapi juga tidak relevan, jadi ilmu tinggi tetapi juga tidak relevan apa yang digunakan di pasar kerja sekarang, maka mereka akan kembali menjadi pedagang. Oleh karenanya, kenapa tidak kita coba blok semenjak sekarang, setidaknya 3 kriteria anak-anak yang tumbuh dan besar di Minangkabau yang nanti mereka bisa hidup pada zamannya. Di antaranya apa? 1, jika mereka ingin kita jadikan sebagai ulama atau alim yang akan menjadi guru nanti, maka hendaknya mereka juga harus lebih kuat. Katakanlah bahasa Arab, atau bahasa Inggris dan sebagainya. Itu blok pertama. Ini mulai harus diasah melalui SD, SMP, sampai SMA. Yang kedua adalah mereka yang akan nanti mengisi pasar-pasar kerja middle yang berkaitan dengan value added, kreatif dan sebagainya. Buku saya di sini, Pak Fasli, menjelaskan bagaimana skills untuk millennials. Di antaranya adalah kita juga harus masuk ke pangsa-pangsa pasar di mana masyarakat Minang memang harus disiapkan keterampilan kerjanya. Oleh karenanya jika kita ingin memperkuat keterampilan kerja, maka sistem yang dibangun adalah bagaimana pendidikan vocation juga menjamin agar terpenuhinya permintaan keterampilan-keterampilan pada masa yang akan datang. Itu banyak sekali. Saya pikir saya dapat inspirasi
misalnya begitu banyak permintaan tenaga kerja di Timur Tengah, di Amerika, maupun misalnya di Indonesia sendiri, yang itu tidak terlalu tinggi ilmunya, tetapi keterampilan yang diperlukan, kita masih kosong untuk mengisi bahagian-bahagian itu. Dan yang ketiga adalah tentunya ini ada pada sisi peningkatan kemampuan dan keilmuan. Nah, di sini kita memiliki berbagai macam fondasi awal. Jadi saya lebih setuju untuk melahirkan masyarakat atau anak-anak yang betul-betul bisa masuk dan berkompetitif pada, makanya 10% terbaik ini mesti ada yang me-watchingnya semenjak awal. Jadi oleh karenanya tim kerja yang akan me-watching dan mempersiapkan anak-anak kita itu cukup lemah pada sisi bahasa, khususnya bahasa Inggris. Oleh karena persiapan bahasa Inggris adalah sangat penting bagi mereka nanti agar mereka bisa sampai ke pendidikan katakanlah yang kita bisa catat the top 5 in the world. Jadi jika Minangkabau ingin menghasilkan manusia-manusianya seperti itu, maka mungkin obat saya sekarang adalah mengarah kepada 3 bahagian itu, Pak Fasli. Terima kasih. Terima kasih Profesor Alvindri. Jadi kita sekarang sudah berpindah dulu ke tataran nasional. Kita minta dulu Pak Mirdas. Kemudian kalau Profesor Azumardi Arzara sudah siap-siap, habis itu Pak Profesor Azumardi. Kami silakan Pak Mirdas. Kita sudah punya peserta 433 orang di Zoom dan sebagian cukup besar juga di YouTube ya. Kami persilakan. Adinda Mirdas sudah? Sudah selesai. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 5 menit. Ya, terima kasih Prof. Jadi ini para guru besar dan juga tokoh-tokoh Minang yang kita muliakan. Ini luar biasa Prof. Fasli menginisiasi ya. Jadi dalam sesi ini kami ingin berbagi sedikit apa yang dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam. Tolong didekatkan sedikit Pak Mirdas, dekatkan ke komputernya. Ya, kurang jelas suaranya. Jelas ya. Ada 5 hal yang jadi concern kita dalam menghadapi tantangan industri 4.0 dan juga nantinya 5.0. Ini juga dibicarakan sudah banyak dalam banyak forum lembaga pendidikan Islam. Yang pertama yang menjadi target ke depan kekuatan adab. Ini merupakan 5 kekuatan dalam Islam juga dan juga tentu masyarakat kita Minang. Kekuatan adab yang menjadi solusi ke depan agar eksistensi generasi Islam tetap kuat. Kalau tidak, bisa jadi secara sains teknologi bagus, tapi kehilangan jati diri. Dan ini yang kita rasakan juga sekarang menurunnya adab di kalangan generasi Indonesia dan generasi muda yang sekarang ini. Dan ini dinamakan dalam Islam hifzuddin. Jadi target pertama, apapun pengembangan ke depan harus terjaga agama dengan baik. Jadi adab dan keimanan. Makanya Ibnu Mubarak mengatakan kami belajar adab 30 tahun, belajar ilmu perlu cuma 20 tahun. Yang kedua adalah kekuatan dalam Islam, yaitu pengetahuan, inovasi, dan teknologi. Itu dinamakan hifzul aql. Ini juga menjadi keniscayaan kita ke depan, dan kita yakin dengan pendidikan yang dinamakan sekarang Merdeka, ini pada dasarnya tidak tersekat oleh kurikulum tertentu saja, tapi diberikan keleluasaan pada guru dan dosen untuk berinovasi seluas mungkin bersama mahasiswa atau siswa untuk mencari hal-hal yang sesuai dengan tantangan ke depan ini. Dan kita sekarang ada siswa dengan konsep seperti ini, sekarang dia mengembangkan bisnis online, sudah menghasilkan sampai 100 juta satu hari. Dan dia masih kuliah di semester 3. Jadi kita yakin teknologi dan sains ini sekarang merupakan yang penting sekali bagaimana membuat konsep pendidikan itu bebas. Gitu. Jangan terlalu tersekat, sehingga anak yang masuk dalam konsep dunia pembelajaran itu merasa terbebaskan.
Yang ketiga adalah kekuatan good society. Nah, ini yang menjadi beda kita dengan masyarakat barat. Dalam Islam dinamakan hifzun nasl. Islam di samping kemajuan sains teknologi juga mengutamakan terjaganya garis keturunan yang jelas dan bersih. Jadi bukan cuma mengantarkan manusia berkembang, tapi tidak jelas ikatan keluarganya, pernikahannya. Di dalam dunia barat ini tidak dijadikan masalah besar. Tapi dalam Islam, good society dimulai dengan terciptanya keluarga-keluarga yang sah. Dan ini ada sebuah penelitian di New Zealand. Masyarakat yang bahagia itu salah satunya dia berumah tangga lebih dini, gitu. Jadi artinya tidak terlalu tua karena terlalu mengutamakan karir. Yang keempat adalah good life, kekuatan good life atau hifzun nafas. Dalam konsep pendidikan Islam ditekankan juga sebuah perkembangan sebuah negara kalau mampu menciptakan rasa aman, rasa nyaman, merdeka untuk mengeluarkan pendapat dan tidak tertekan, merasa bebas untuk mencari nafkah, dan juga pengembangan dirinya juga. Makanya inilah pendidikan yang kita inginkan, menghasilkan good life. Jangan menjadi manusia yang susah bekerja sama, mencari egosentris saja, ya menjadi kaya sendiri, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Jadi ini sangat penting sekali dinamakan dalam konsep pendidikan Islam hifzun nafsi. Jadi terjadinya good life dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kelima, yang terakhir, karena waktunya memenit ya Prof. Jadi yang terakhir adalah good capital. Di dalam Islam kita tidak bisa cuma mengejar negara yang sejahtera saja, tapi sumbernya tidak jelas karena sekarang ini banyak sekali sumber permodalan dari harta-harta yang haram atau harta-harta yang sumbernya adalah money laundry ya. Jadi tidak jelas dari mana sebetulnya. Tapi karena semua negara seperti dalam keadaan terdesak, sehingga tidak lagi peduli sumber harta ini. Dan ini dalam Islam sangat dijaga sekali. Ni'mal malus salih biyadi rajulun salih. Jadi artinya harta yang terindah itu adalah harta yang soleh, artinya halal, berkah, dan kemudian bersumber yang baik. Dan ternyata secara manusiawi, manusia tidak menginginkan adanya money laundering. Jadi secara tataran universal ini diterima. Dia di rajulun salih, dan juga di samping sumber harta itu baik, berada di tangan generasi yang soleh juga. Jadi walaupun sumber ini melimpah, tapi generasi ke depannya tidak tertata pribadinya, karakternya dengan baik, akan menjadi tantangan yang berat. Jadi itulah kurang lebih 5 konsep kombinasi antara konsep-konsep Islam dengan pendidikan terkini sekarang yang kita inginkan menjadi solusi ya. Jadi mudah-mudahan dengan demikian tercipta generasi yang handal, dan kita masyarakat Minang sudah dimodali dengan satu prinsip yang sangat dipuji oleh Imam Syafi'i, merantau. Katanya, merantaulah, kamu akan mendapatkan ganti teman yang ditinggalkan. Kamu akan mendapatkan, katanya, insaf fa innal azizal aishi fin nasabi, bekerja keraslah karena lezatnya hasil dalam kehidupan ini setelah mencurahkan keringat dan peluh serta keringat. Jadi itulah profesi. Ya. Lepas. Terima kasih Pak Mirdas. Baik, kita teruskan ke Profesor Azmardi Azra. Nanti bersiap-siap Profesor Jurnalis. Kami persilakan Profesor Azmardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fasli dan Bapak dan Ibu peserta dialog Ranah dan Rantau pada siang hari ini. Pertama kita bersyukur ya atas pertemuan ini, meskipun menurut saya ini masih perlu ditindaklanjuti Pak Fasli dan Pak Jurnalis. Yaitu pertemuan dengan pihak pemerintah lah, pemerintah Sumatera Barat, dari tingkat gubernur, provinsi sampai ke tingkat daerah. Karena upaya-upaya peningkatan pemajuan ini nggak bisa berhasil kalau cuma kita-kita ini yang berbicara ya. Karena kalau kita bicara mengenai masalah yang dihadapi oleh masyarakat Minang sekarang ini, maka
masalahnya itu memang lebih kompleks, sangat kompleks. Ini kenapa kemudian kita merasakan adanya krisis, ini juga terkait dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat, Pak. Perubahan-perubahan sosial ya sejak tahun 80-an, pembangunan Orde Baru, salah satu dampak yang paling terasa itu adalah urbanisasi. Urbanisasi dari kota sampai ke desa-desa. Sehingga kemudian lembaga-lembaga kita itu, lembaga-lembaga tradisional kita sudah semakin kehilangan fungsinya. Surau tidak lagi berfungsi dengan baik, sebagai tempat pendidikan, penyemaian adat itu sebagai tempat transmisi gagasan besar itu tidak jalan lagi. Orang sekarang ini anak-anak itu tidak lagi tidur di surau, baik di kota maupun di desa. Nah, kalau misalnya, makanya kemudian sejak zaman Pak Gamawan Fauzi menjadi gubernur itu ada keinginan kembali ke surau. Ya banyak yang sudah didiskus tapi sampai sekarang ini nggak jalan. Kenapa tidak jalan? Karena struktur pemerintahan itu tidak juga jalan. Struktur pemerintahan itu hanya ada pada tingkat formal. 3 tungku sajarangan itu nggak jalan. Nah, oleh karena itulah saya kira kalau kita ingin memperbaiki mengatasi disrupsi, kekacauan, disorientasi yang ada dalam masyarakat kita, nah, maka kemudian kita harus menghidupkan kembali tadi itu 3 tungku sejarangan itu. Dan disinilah peran dari pemimpin formal, non formal dan informal itu harus dihidupkan kembali. Tidak bisa pemerintah hanya bergerak sendiri, itu tidak bisa sama sekali. Nah, oleh karena itu Pak Fasli sudah juga banyak pembahasan mengenai adat berseni syarak berseni Kitabullah, itu juga belum ada hasilnya sampai sekarang. Lagi-lagi ini disebabkan karena apa? Kunci masalah pokoknya itu tidak diatasi, belum mampu kita atasi. Tidak ada dialog yang serius misalnya dengan kalangan katakanlah yang hari ini ikut berbicara, ikut dialog pada hari ini dengan kalangan pemerintahan, kan nggak ada. Tidak ada terjadi. Kalaupun terjadi ya hanya secara sporadis saja. Jadi oleh karena itulah di dalam dunia yang berubah, dunia di masyarakat, katakanlah masyarakat Muslim di Minangkabau yang waktu diskusi dengan Pak Fasli dan juga Pak Burmalis dan Ibu Nurhayati, salah satu masalah yang kita hadapi adalah kita kehilangan kosmopolitanisme kita. Sehingga kemudian kita menjadi defensif dan reaktif. Jadi di Minang sendiri mengalami disrupsi, sementara kemudian di luar Minang juga mengalami perubahan-perubahan yang begitu cepat. Nah, kita nggak siap menghadapi perubahan-perubahan di luar itu, termasuk di dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian kita akhirnya kedodoran di dalam berbagai lini. Berbagai lini itu kita kedodoran umumnya. Dalam bidang ekonomi dan sebagainya. Makanya kemudian mungkin cara pandang kita harus diubah, termasuk juga konsep idealisasi dan romantisasi terhadap dalam hal merantau itu. Saya mengusulkan malah kepada Pak Gamawan Fauzi pada waktu itu mengadakan program pulang ke ranah. Jadi karena banyak sekali lahan yang kosong yang menganggur itu sepanjang jalan dari katakanlah Tiku sampai ke Pariaman itu banyak sekali lahan yang kosong. Sementara kemudian karena keadaan ekonomi yang berubah, pasar yang berubah di Jakarta, di rantau dan lain sebagainya, para pedagang kaki lima kita di rantau itu tidak pernah bisa mencapai mobilitas ekonomi dan mobilitas sosial. Nah itu, jadi ini saya kira kita harus bicarakan dengan para pejabat kita, dengan nenek mama, alim ulama, dan juga bupati, wali kota, dan gubernur pada kesempatan yang akan datang. Nah, untuk jalan pintas Pak Fasli mengenai pendidikan, saya kira ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Sudah ada beberapa lembaga pendidikan yang sudah baik, seperti tadi Diniyah Putri, mungkin juga Parabek, mungkin juga INS dan sebagainya. Ini harus kita genjot kemajuannya, walaupun juga tidak sederhana, tidak mudah. Kita nggak mungkin mulai dari nol untuk menghasilkan anak-anak yang pinter, anak-anak yang berkarakter dan lain sebagainya. Nah, selain itu Pak, yang terakhir, kita juga perlu menyiapkan anak-anak kita untuk bisa dikirim ke sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang top di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Sekarang ini banyak beasiswa, mudah-mudahan tidak dipotong
gara-gara COVID-19 ini, kita programkan ini setiap tahun itu mengirim berapa orang ke perguruan tinggi yang top itu bisa lulus masuk ujian perguruan tinggi yang top itu. Itu saya kira bisa menjelaskan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Prof. Edi. Kita lanjutkan Profesor Yurnalis, kemudian bersiap-siap habis itu Ibu Emma Yohana. Kami persilakan Prof. Yurnalis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat masalah kita. Mungkin ranah tidak bisa digabung dengan rantau begitu saja. Karena Mbok kira di ranah persoalannya mungkin lebih spesifik, yang solusinya sesuai, dan di rantau mungkin berbeda. Oleh karena itu memang kalau secara umum kita bicara mungkin oke lah. Oleh karena apa? Kita datang kini dengan situasi yang sangat luar biasa. Pertama, kita digoncangkan dengan industri 4.0 yang kita belum sempat memahami dengan baik. Tiba-tiba muncul pula ide yang namakan kampus merdeka dan belajar merdeka. Nah, di mana dikatakan setiap program studi akan ada nanti 3 semester di luar program yang sudah ada, 1 semester mungkin di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama, tapi yang 2 semester lain itu di luar. Dan di luar itu bisa berupa magang, pekerjaan, bisa berupa bermacam-macam kegiatan. Dan di situ dibutuhkan satu orang dosen yang akan memandu mahasiswa tadi itu. Anda bayangkan kalau dari 5 juta mahasiswa di perguruan tinggi swasta, itu ada 1 juta saja yang memerlukan itu, bagaimana menempatkannya itu di dalam situasi yang makin lama tidak begitu bagus. Nah, dan yang tadi Amba sangat khawatir bukan hanya mahasiswa yang susah bayar uang kuliah, tapi perguruan tinggi banyak yang sudah kolaps karena mahasiswa tidak bayar. Dan kalau kita lihat dari 4.669 perguruan tinggi swasta di Indonesia, 2.527 itu adalah sekolah tinggi terbanyak di perguruan tinggi, dan 1.052 itu di akademi. Mungkin separuhnya barangkali tidak bisa hidup. Jadi mahasiswanya bermasalah, perguruan tingginya pun bermasalah. Nah, lantas siapa yang akan turun tangan membantu? Karena di APBN tidak ada. Kalau anggaran pendidikan di Indonesia kan masih 0,2%, jadi Malaysia sudah 2%. Jadi kalau mengharapkan dari APBN barangkali mungkin tidak bisa. Tidak ada. Untuk BPJS kesehatan aja yang membutuhkan 20 triliun, tidak bisa pemerintah mengatasi. Nah, jadi melihat masalah pendidikan yang akan jadi tulang punggung untuk masa depan bangsa, banyak masalah-masalah kini yang tidak bisa diselesaikan. Nah, jadi sebelum kampus merdeka dapat dijalankan dengan COVID-19 ini bertambah susah keadaannya. Kapan berhentinya pun tidak ada yang tahu. Walaupun perintah mengatakan kalau dapat bulan Mei ini. Tapi berdasarkan perkembangan, Ambo yakin sampai akhir tahun akan masih ada. Dan kalau berkembang sampai akhir tahun, itu dampaknya sangat luar biasa pada kita semua. Ambo tidak bisa bayangkan. Mungkin kau memerlukan kajian khusus dan diskusi khusus untuk itu. Nah, dan Ambo bisa mengatakan adalah mungkin pemerintah kalau tidak bisa membantu dengan nyata, memberikan dispensasi, misalnya PBB misalnya, itu bisa dibebaskan pada sekolah-sekolah, baik perguruan tinggi maupun di pendidikan dasar dan menengah. Nah, itu saja mungkin adalah banyak. Nah, kemudian PPN misalnya, kalau kita beli barang setiap PPN mesti dibayar 10%. Kalau itu tidak ditarik, mungkin jadi akan banyak sekali membantu. Dan pajak yang lain adalah pajak 23, pajak badan, dan pajak 25. Mungkin pendidikan-pendidikan yang kini membayar banyak soal itu bisa terbantu. Jadi yang mau pikirkan gini adalah, bahwa kita bisa menghidupi dalam COVID yang tidak jelas kapan akan berhenti. Jadi gagasan-gagasan untuk membantu perguruan tinggi itu sangat luar biasa, dan bagaimana mengatasinya sudah tahu. Jadi mungkin barangkali
kita akan melihat dalam sebulan 2 bulan ke depan banyak nanti akan sekolah akan tutup. Dan dari sekian banyak barangkali mahasiswa pun akan jadi terbengkalai. Tidak tahu bisa membayangkan bagaimana mengatasinya. Mungkin Abang menyampaikan masalah aja dulu, solusi tidak tahu. Baik, Prof. Nalis, terima kasih sudah memperkaya apa kita wawasan kita. Kami persilakan pada Ibu Emma Yohana, senator kita. Nanti bersiap-siap Pak Iwan Sahril, Dirjen baru kita. Silakan, Ibu Emma. Bu Emma sudah bergabung? Halo. Ya, halo. Silakan Bu Emma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini salam kenal buat bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin belum semua yang kenal ya. Saya sudah mengikuti dari tadi, jadi sepertinya sudah cukup banyak pendapat-pendapat dari para tokoh-tokoh kita. Mungkin saya sedikit ingin sharing, yaitu tentang kalau kita bicara tentang pendidikan generasi muda Minang, kan itu tadi pembahasan pokoknya. Kita juga mendengarkan tadi bagaimana tokoh-tokoh pendidikan sudah menyampaikan, tapi tidak ada salahnya juga kita harus melihat ke belakang. Pendidikan yang paling penting itu sebetulnya adalah pembangunan karakter, yaitu pembangunan karakter dari anak usia dini. Nah, ini spesialisasinya Prof. Fasli ini. Karena kita telah membuat satu dasar atau membentuk dasar sehingga kemanapun mereka nanti melanjutkan pendidikan, apakah itu di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, mereka sudah punya fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat itu tentu terbentuk terbentuk di saat mereka masih berusia dini. Nah, kemudian juga kalau kita bicara tentang persoalan pendidikan hari ini mohon maaf ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua, kita jangan sampai lupa, karena kita sering terbuai dengan kesuksesan-kesuksesan masa lalu. Orang Minang itu hebat, orang Minang itu pintar, berhasil di mana-mana. Tapi kita harus melihat realita, kekinian, apa yang terjadi di ranah, apa yang terjadi dengan anak-anak kita, generasi muda kita. Ini perlu mendapat perhatian yang serius, ya, perlu mendapat perhatian yang serius dari kita semua, supaya mereka tidak akar kebudayanya, pendidikannya, agamanya itu bisa tetap dipertahankan. Jadi tidak hanya berbicara tentang kesuksesan, tapi juga berbicara tentang persoalan-persoalannya. Kalau saya bicara umpamanya kita kehilangan panutan, mungkin sedikit agak berlebihan, karena banyak panutan-panutan sebetulnya. Tapi ini memang terjadi di lapangan. Anak-anak kita sudah tidak punya lagi panutan yang akan menjadi contoh mereka. Tadi kalau tidak salah saya ada yang menyinggung sedikit tentang guru ya, guru, dosen, karena di dalam melaksanakan tugas mereka sudah, bukan semua, tapi sudah banyak yang terkontaminasi dengan politik, sehingga arah pemikiran itu sudah diwarnai oleh politik sektoral. Jadi ini mungkin perlu mendapat perhatian. Bapak Ibu, saya tidak banyak-banyak menyampaikan, tapi kegiatan seperti ini perlu kita tingkatkan. Kita berdialog, tukar pikiran, sehingga kita bisa memberikan masukan-masukan apa yang harus dan bagus untuk perkembangan generasi muda ranah Minang kita ke depan. Mungkin itu saja Pak Fasli. Terima kasih banyak Bu Emma. Kami lanjutkan ke Dr. Iwan Sahril. Kami persilakan Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu semua sehat-sehat. Terima kasih Prof. Fasli. Ini Prof. Fasli ini guru mentor saya, selalu jadi tempat bertanya. Jadi luar biasa, semangat terus Prof dengan kreativitas ini. Terima kasih sudah diundang.
Terima kasih juga buat bapak-bapak yang ibu-ibu yang sudah mengucapkan selamat. Tadi Prof. Danefri, juga saya lihat di Prof. Hermawati, mohon doanya saya bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya insya Allah. Ini TOR yang diberikan oleh Prof. Fasli tentang ini luar biasa, memang ini pemikiran kita semua, bahwa kita pun sebelum ada COVID sudah berpikir bagaimana ini kita memaknai perkembangan dunia saat ini, revolusi industri 4.0, sekarang dengan adanya COVID. Ini pertanyaan yang bagi saya dari catatan yang diberikan oleh Prof. Fasli tadi adalah new normalnya seperti apa gitu. Kondisi normal yang baru ini nanti akan seperti apa. Jadi memang dunia pasca COVID sepertinya tidak sama dengan sebelum-sebelumnya. Ada banyak hal yang menjadi memaksa kita untuk memikir ulang gitu. Terutama sekarang misalnya kepedulian terhadap kesehatan sangat luar biasa, saya pikir untuk itu. Tapi izinkan mungkin kalau saya memaknainya dalam konteks kita Minang diaspora ini, sebenarnya kita mungkin berpijak kepada kearifan lokal petuah-petuah dari Minangkabau yang sebenarnya bisa memaknai kita untuk the new normal ini. Jadi misalnya yang pertama, COVID ini memaksa kita semua untuk bergerak pada ruang yang tidak nyaman. Kita bekerja dari rumah, kita belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Ketidaknyamanan ini sebenarnya merupakan salah satu tantangan untuk Industrial Revolution 4.0 tadi. Jadi nyaman dengan ketidaknyamanan. Nah di sini yang saya lihat budaya kita tuh, budaya merantau itu tuh sebenarnya mencari ketidaknyamanan. Kita masyarakat Minang ini senang untuk pergi ke tempat baru, lalu kemudian mencoba hidup di tempat baru itu, dan itu kalau kita lihat di sosiokultural di Indonesia tidak semua yang seperti itu. Kita sangat konsisten dari dulu sampai sekarang, dan menurut saya ini merupakan sebuah ciri khas sikap mental masyarakat Minangkabau yang sebenarnya sangat mempersiapkan untuk bisa menjadi unggul gitu dalam the new normal tadi. Dan kita kan kalau dititipkan pesan sama orang tua dulu, termasuk orang tua saya, kalau di rantau nak, jangan cuma pandai-pandai ya Wak. Kata-kata pandai-pandai ini kan sebuah kearifan bahwa kita harus bisa beradaptasi dengan situasi apapun. Di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi tidak saklek, tidak dogmatis, tapi bisa untuk beradaptasi secara dinamis dimanapun kita berada. Lalu kalau dalam konteks pendidikan, COVID ya, belajar dari rumah ini memaksa kita untuk mencoba melihat bagaimana belajar ini bisa terjadi. Ini saya teringat dengan, dan ini malah sebelum Indonesia merdeka, sudah ada filosofi alam tekambang jadi guru. Yang tadi itu yang Prof. Danefri di UNP itu besar itu tiangnya. Alam tekambang jadi guru. Belajar itu bisa di mana saja, tidak harus ada di sekolah. Ini bukan masalah gadget sebenarnya, apakah ada laptop atau enggak. Ini filosofi sebenarnya, filosofi bahwa esensi dari belajar itu tuh bisa di mana saja. Kalau kita simak pantun-pantun Minang itu kan sangat kaya sekali terhadap bagaimana memaknai gejala-gejala alam dan kemudian menjadikannya sebuah hal yang sangat kebijaksanaan. Alam tekambang jadi guru ini juga ada dua dimensi. Satu, tempat. Jadi untuk belajar tidak hanya ada di sekolah, bisa saja di mana saja. Dan alam ini maknanya kan sangat luas. Bisa alam dalam konteks alam atau alam dalam konteks sebuah masyarakat gitu ya. Lalu juga alam tekambang jadi guru ini juga pelakunya siapa gitu. Artinya yang menjadi guru itu tidak hanya guru yang kita maknai guru, tapi apa saja itu bisa menjadi sebuah pembelajaran kalau kita bisa memaknai dengan baik. Nah ini sebuah sikap individu mental yang harus bisa berpikir kritis, karena untuk bisa memaknai alam itu kita harus berilmu. Jadi kita dituntut untuk melakukan pendidikan terus-menerus, berakal, hidup berakal mati beriman gitu ya, kalau kita sering dipesankan demikian. Dan ini mensyaratkan kita memaknai alam tersebut untuk berpikir kritis dan kreatif. Jadi cerdik, jadi bukan sekedar pintar tapi cerdik. Jadi artinya ada kreativitas di situ dalam memaknai alam. Dan juga dimensi beriman dalam memaknai alam itu adalah dimensi spiritual, akhlak karakter, kerendahan hati. Sebagai makhluk, walaupun kita sehebat apapun, kita hanyalah makhluk dari Sang Pencipta. Dan menurut saya nanti dari the new normal ini pertanyaan bagi kita semua untuk Minangkabau adalah
manusia dan masyarakat Minangkabau seperti apa yang ingin kita cita-citakan. Jadi yang namanya masyarakat Minangkabau ini kan berkembang menurut saya. Jadi tadi poinnya Pak Edi Utama saya sangat senang sekali. Apakah kita, kalau kita lihat yang sekarang 2020 berbeda dengan 1970. 1970 berbeda dengan 1940. Berbeda lagi sebelum abad ke-20, sebelum Perang Padri dan lain-lain. Itu masyarakat Minang itu selalu mengalami dinamika. Dan menurut saya ini merupakan sebuah poin untuk kembali mempertanyakan itu. Baik, baik Pak Iwan. Pasti, ya. Ya, terima kasih banyak. Kita lanjut kepada Pak Budi Isman. Kami persilakan bersiap-siap Pak Doni Oskaria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fasli. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin kalau ada yang belum kenal, saya salam kenal dulu. Terima kasih undangannya, menarik sebetulnya diskusinya, tapi mungkin kalau dari sisi saya mungkin lebih banyak mungkin saya mencoba memberikan pandangan, mungkin lebih input dari sisi kewirausahaan atau entrepreneurship. Karena itu salah satu dari pilar yang disampaikan oleh Thor yang diberikan kemarin itu. Jadi setelah tahun 2010 saya pensiun ya, bekerja secara profesional di perusahaan-perusahaan yang selama itu 30 tahun saya bekerja. 10 tahun dari 2010 sampai sekarang ini saya membina banyak sekali pengusaha-pengusaha di seluruh Indonesia. 50 kota kami melalui Yayasan Pro Indonesia. Dan dari situ banyak sekali pengalaman-pengalaman yang didapatkan, termasuk juga pengalaman kami dalam ikut membina pengusaha-pengusaha yang ada di Sumatera Barat, maupun mungkin teman-teman yang berasal dari Sumatera Barat, dari Minangkabau, yang berada di kota-kota lain, yang perantau. Ya. Nah, ada beberapa hal yang mungkin masukan yang bisa saya coba memprovokasi pemikiran-pemikiran kita dalam hal pendidikan. Salah satu pilarnya adalah tentunya adalah kewirausahaan atau entrepreneurship, mental dan karakter entrepreneurs yang ada di masyarakat Minang ini. Dengan adanya perubahan-perubahan teknologi, perubahan situasi dan segala macam yang dikatakan revolusi 4.0 itu, saya berpikir bahwa apalagi setelah sebulan saya ada di rumah dan selalu melakukan conferencing live Instagram dengan teman-teman, banyak kami juga berdiskusi bahwa perubahan ini mungkin ada yang akan permanen, ada juga yang mungkin tidak akan permanen. Nah, dalam hal ini ada 3 unsur yang mungkin ingin saya coba provokasi. Masalahnya pertama adalah soal pendidikan. Kalau kita mau menanamkan pendidikan, salah satunya adalah pendidikan entrepreneurship. Yang menurut saya, yang selama ini mungkin lebih banyak yang kami lihat selama ini di masyarakat Minangkabau lebih dari sisi berdagangnya. Jadi tradingnya. Jadi bukan dalam bentuk membangun sebuah bisnis yang sangat besar, atau sebagai contoh mungkin seperti Bu Nur Hayati ya dari Wadah itu yang totally berbeda dengan hanya sekedar berdagang itu. Tapi itu masalah mental dan karakteristik yang ingin kita bangun dari awalnya. Jadi mental dan karakter dan pendidikan dari entrepreneurship itu sendiri, yang mungkin yang challenge provokasi saya adalah kapan kita mulai menanamkan itu. Kalau saya sih lebih baik kita menanamnya dari awal, dari sisi proses ya, mulai dari misalnya PAUD-nya, mau TK-nya, preschool-nya, ke junior school, high school, tetapi kemudian juga ada sisi yang informalnya. Nah, di sini yang banyak sekarang ini menjadi kegalauan dari banyak teman-teman. Saya lihat karena unsur teknologi, unsur fleksibilitas itu sangat penting. Banyak teman-teman yang mengatakan, Pak, perlu nggak sekarang ini saya sekolah kalau saya hanya ingin menjadi seorang entrepreneur susah? Secara prinsip menurut saya tidak. Kalau kita bercerita sekolah yang formal. Tapi kalau kita cerita pendidikan secara keseluruhan dan holistik, itu menurut saya adalah sesuatu yang menarik untuk kita melihat prosesnya apakah perlu formal atau tidak. Kalaupun formal, dari sekarang ini menurut saya itu sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi karena adanya teknologi. Sekarang sudah banyak sekolah-sekolah formal yang mungkin harus mulai beradaptasi untuk menjadi relevan di masa depan, menyesuaikan diri dengan teknologi. Fleksibilitas itu sudah mulai dipertanyakan. Apakah fleksibilitas dari kurikulum ya dan menu-menu yang ada untuk masa depan.
spacing dan placing itu juga menjadi provokasi kita dalam menentukan pilihan-pilihan dan bagaimana kita mengedukasi ya masyarakat kita ke depannya. Kemudian kontennya sendiri ya. Karena sekarang ini terus terang aja banyak orang sekarang, kalau saya lihat dari pengalaman kami membangun entrepreneurship di seluruh Indonesia ini, sosial media itu membangun peranan yang luar biasa. Jadi memasukkan unsur ya dari sisi flexibility teknologi sosial media itu bagian yang integral untuk masa depan pendidikan kita ke depannya, untuk menjadi tetap relevan di masa 4.0 maupun society 5.0, mungkin menurut saya itu adalah pertanyaan yang paling krusial untuk sekarang ini. Jadi saya mungkin lebih itu aja challenge-nya saya, Bang Fazly ya, karena itu pengalaman saya selama ini, dan ini akan menjadi challenging juga untuk kami membangun cara-cara membangun entrepreneurship yang baru ke depannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Budisman, ini CEO kita. Baik, kita sambil menunggu Pak Doni, nampaknya belum masuk ini. Kita terus dulu ke luar negeri ya. Kita dimulai dari Timur Tengah dulu. Silakan Profesor Oki Muraza, silakan. Ya, silakan. Ya, udah. Suaranya bisa terdengar ya, Prof? Kedengaran. Ya, silakan. Wajah juga kelihatan, suara kedengaran. Ya, Prof. Assalamualaikum, Bapak Ibu tokoh pendidikan Minang. Terima kasih banyak, Prof. Fazly. Jadi yang saya ingin ajukan adalah pertama, kita melihat bahwa di Nagari itu kita kekurangan sentra ekonomi, dan yang kedua, kita bisa menggunakan pendidikan ini sebagai sentra ekonomi kita. Jadi, saya mengusulkan kita memperbanyak institusi pendidikan di Tanah Minang yang nantinya akan menjadi sentra ekonomi. Karena jika kita membuat sentra ekonomi yang lain di bidang bisnis, mungkin akan lebih sulit karena mungkin kita ada keterbatasan sumber daya dan seterusnya. Jadi usulan pertama adalah pendidikan sebagai sentra ekonomi. Ini bisa dalam bentuk sekolah-sekolah unggulan atau dalam bentuk yang lain, misalnya ada universitas baru dan seterusnya. Terus yang kedua, karena kami sudah melihat bagaimana aktifnya MDN, YARSI dan lainnya ini, kita melihat bahwa banyak tokoh-tokoh kita di Minangkabau dan juga banyak di luar. Usul saya adalah yang kedua, kita membuat materi pendidikan kita ini, kita bikin online semuanya. Kita YouTube-kan dan kita bikin modul-modul yang praktis, yang bisa kita bikin online. Jadi ini sebagai semangat pendidikan 4.0. Nah, dari sini nanti kita juga akan memberikan bantuan internet untuk sekolah-sekolah, untuk masjid-masjid di Nagari. Jadi nanti akan terhubung antara rantau dengan ranah. Nah, di sini kita akan memiliki kualitas yang sama atau yang lebih baik gitu. Karena kalau dari SDM kita punya SDM yang baik. Jadi harapannya kita memperbanyak pendidikan sebagai sentra ekonomi, dan yang kedua Pak Fazly, kita membuat modul-modul pendidikan yang online ini seperti Khan Academy, karena ada rasa Minangkabau-nya di situ, jadi bisa ditambahkan, diperkaya dengan aspek budaya, aspek entrepreneurship, etos kerja, dan juga banyak juga dibahas oleh tadi CEO Wardah tentang aspek ketuhanan. Jadi mudah-mudahan kita bisa mewujudkan ini, Pak Fazly. Baik, terima kasih Prof. Oki. Kita terus kepada Profesor Suryadi dari Belanda. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Belanda dan selamat sore barangkali di Jakarta, di Indonesia. Pertama, terima kasih banyak Pak Fazly sudah diundang berbincang-bincang dalam forum ini. Dan ini tentunya mau taragak pulang kampung pulau gitu. Karena sudah lockdown di Belanda. Oke, karena waktu terbatas saya dan
senior-senior kita yang lain tadi sudah banyak memberikan masukan. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, satu pertanyaan bagi saya, kenapa kalau betul ya bahwa kesuksesan kita itu yang dulu begitu hebat sekarang hampir punah gitu, atau menurun lah gitu. Nah, kalau saya berefleksi dari bangsa Belanda, saya rasa kelalaian kita adalah bahwa kita lalai mendokumentasikan. Kita lalai membuat sebuah perpustakaan yang kontinu di Bukit Tinggi, di Padang, yang merekam kehebatan kita masa lalu. Kita lalai menyelamatkan arsip dan segala macam. Dan orang Minangkabau yang begitu hebat mestinya menjadi contoh, menjadi pusat bagi Indonesia untuk memajukan bangsa ini, baik dalam konteks ilmu, baik dalam konteks politik maupun dalam konteks yang praktis seperti tadi diuraikan oleh Profesor Elvindri. Nah, saya rasa itu kelalaian kita. Saya membayangkan kalau saya lihat di Leiden UC Library itu, kepustakaan mengenai Minangkabau itu mungkin kita di sini, kami punya di sini untuk koleksi Nusantara itu kalau direntang itu 10 km, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. 10 km kalau direntang. Jadi 3 lapis di bawah tanah itu semua buku, dan mungkin 20% lebih itu mengenai Minangkabau. Nah, ini yang kita lalai, dan saya berharap siapapun yang akan menjadi pemimpin daerah dari mungkin dari sekarang atau ke depan, itu fokuskan sebuah usaha atau anggaran untuk mengumpulkan semua kekayaan kita itu. Kita boleh letakkan di UNP, kita boleh letakkan di UNAN atau di mana saja, tapi ada sebuah komitmen bersama. Begitu gubernur bertukar, program itu tetap ada gitu, sehingga kita menjadi sebuah bangsa, sebuah etnis yang di mana orang boleh bertanya mengenai banyak hal begitu. Dan kita punya itu, kita punya modal, kita punya modal sosial dan juga modal kemanusiaan untuk itu. Nah, itu satu catatan saya. Jadi yang berikutnya adalah bahwa memang dunia berubah, tetapi sesuatu dari masa lampau itu masih harus ada yang bagus yang boleh kita tiru. Saya melihat bangsa-bangsa besar seperti orang Belanda ini juga ada sesuatu yang inovasi yang mereka buat, tapi ada satu prinsip bersama, prinsip dasar yang tidak pernah mereka ubah gitu. Nah, kalau saya melihat literatur-literatur dan arsip-arsip mengenai Keminangkabauan kita, seperti kata Uda Edi Utama tadi pada awal abad ke-20 misalnya, saya melihat pada masa itu kerjasama yang baik antara entrepreneur dan ilmuwan dan intelektual. Kita melihat misalnya syarikat usaha yang didirikan oleh Marasutan di Padang, yang memberi modal kepada anak-anak untuk belajar, yang memberi uang saku pada Hatta sebelum berangkat ke Belanda. Jadi pada masa itu pengusaha, bisnismen, pedagang itu punya komitmen untuk menyediakan dana bagi anak kemenakan mereka yang mau belajar, yang mau memilih jalan intelektual. Kita melihat begitu banyak studi fonds dulu, studi fonds Koto Gadang, studi fonds Minangkabau, studi fonds Pariaman. Studi fonds itu semacam beasiswa yang dibuat oleh nagari. Hampir banyak nagari pada masa itu punya dana, komitmen seluruh warga negara untuk menyediakan dana bagi anak kemenakan yang mau belajar. Nah, Koto Gadang itu leading sekali ya, di samping daerah-daerah lain. Nah, baik, dipersingkat Pak Asredi. Ya. Ya, dan ini mestinya tetap harus kita
kita bangkitkan pada masa sekarang, menurut saya gitu. Nah, yang kedua itu juga ya berikutnya adalah bahwa kebanyakan entrepreneur ini dulu menyokong penerbitan. Jadi banyak di Jakarta pada masa itu, masih dalam masa Batavia, orang-orang yang berlatar belakang pedagang dan pebisnis itu memberi sumbangan untuk menerbitkan majalah dan sebagainya. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan Pak Fazli adalah kerjasama antara entrepreneur dan intelektual di kalangan kita. Saya tidak tahu berapa orang entrepreneur dan bisnismen di dalam forum ini, tapi saya kira untuk masa ke depan mungkin kalau ada pertemuan seperti ini lagi Pak Fazli, kita bisa mengundang lebih banyak begitu. Sehingga ya, kita kerucutkan nanti Pak. Lakukan. Ya. Baik, terima kasih Pak Surya Suryadi. Kita sama-sama terus kepada Profesor Irwandi Jaswir dari Malaysia. Kami persilakan Profesor Irwandi. Dan mudah-mudahan Ibu Alinda nanti dari Jepang sudah bersiap-siap, terus nanti kita ke Australia. Kami persilakan Pak Irwandi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fazli dan juga salam untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua yang ada di forum ini. Terima kasih karena sudah diundang dalam diskusi dialog pada sore hari ini. Kami sebagaimana juga para pembicara sebelum ini ingin menyampaikan beberapa poin yang barangkali bisa bermanfaat untuk pendidikan generasi muda di Sumatera Barat. Namun pada kesempatan ini dalam waktu yang sangat terbatas lebih melihat kepada aspek research development R&D dan juga barangkali aspek entrepreneurship mana yang sesuai untuk generasi muda di Sumatera Barat, terutama dengan adanya beberapa perkembangan di dunia, terutama COVID-19. Kalau kita perhatikan ketika wabah COVID-19 mulai akhir tahun lalu sampai sekarang yang masih jalan, di Malaysia sudah mulai dilonggarkan sejak hari Senin kemarin. Satu hal yang kita perhatikan yang menjadi kenyataan ya bahwa hampir kebanyakan negara-negara Muslim kita tidak siap dalam arti kalau saya menyebutnya mungkin biodefense, tapi ini mungkin terlalu tinggi. Tapi kalau kita menyebutkan kesiapan kita menghadapi wabah, ini sudah sangat-sangat jelas ya. Kita belum bicara mengenai vaksin, tapi ketika kita bicara tentang baju APD saja, kita sudah kelabakan, kita gamang, kita tidak tahu bahkan dari mana kita harus impor. Hal-hal ini menunjukkan bahwa inovasi kita masih sangat rendah. Dan ini cukup jelas ya kalau kita melihat data-data di Indonesia. Saya sebutkan beberapa data di sini yang terkait dengan inovasi. Kita itu masih berada di ranking ke-85 dunia. Ini masih cukup di bawah ya. Data lain misalnya Human Development Index kita yang mencakup beberapa aspek di sini, kesehatan, pendidikan, sebagainya. Kita masih di urutan 111 dunia. Dan ini saya rasa dalam 10-15 tahun terakhir tidak banyak berubah ya Pak Fazli. Juga kita melihat low scientific productivity. Jadi produktivitas saintifik kita itu sangat rendah. Padahal kita tahu bahwa Indonesia, bahkan Sumatera Barat terutamanya merupakan mempunyai para pemikir yang ulung sebelumnya. Tapi kalau kita lihat sekarang, produktivitas saintifik kita baik dari segi paten, publikasi, inovasi, dan segala macam itu masih sangat rendah. Kalau dibagi lagi dengan per kapita penduduk, ini semakin jauh lagi. Bahkan kita jauh di bawah beberapa negara-negara kecil di Afrika. Lalu apa penyebabnya? Salah satunya adalah kalau kita lihat data workforce, itu angka workforce ini pekerja, berapa lama mereka pendidikannya. Data yang ada di kami menunjukkan bahwa workforce untuk Indonesia secara keseluruhan itu cuma 8,5 tahun. Artinya apa? Angkatan kerja kita punya pendidikan 8,5 tahun. Itu artinya sama dengan SMP kelas 2 semester 3. Jadi ini menunjukkan ini angka yang cukup rendah. Jadi kalau kita mau bersaing dengan negara-negara maju, mau tidak mau ya pendidikan ini harus
ditekankan lagi ya. Di samping juga data R&D kita, dana R&D kita yang sangat kecil, masih 0,25% dari GDP kita. Ini kenyataan. Dan mungkin barangkali dari sinilah kita bisa merangka apa-apa yang perlu kita lakukan. Saya membayangkan bahwa suatu saat Sumatera Barat itu menjadi pusat saintifiknya nasional di Sumatera Barat, karena kita punya para sumber daya manusia kita yang dari dulu memang sudah terkenal pandai, sangat pandai dan punya prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Lalu satu hal lagi yang ingin saya sampaikan di sini tentang entrepreneurship apa ya, tadi ada salah satu pembicara menyebutkan tentang entrepreneurship. Kalau kita melihat, saya melihat sekarang industri halal yang cukup berkembang sangat pesat, ada 3,1 triliun dolar, dan saya menyarankan kalau bisa sumber itu salah satu inisiatifnya itu menjadikan Sumatera Barat sebagai provinsi industri halal nomor 1 di Indonesia dari segala aspek, bukan hanya tourism ya. Kita tahu bahwa COVID-19 sudah merubah landscape industri halal dunia, tapi ada beberapa hal yang tetap tidak banyak berkurang, misalnya untuk industri pangan halal dan industri farmaceutical. Kita punya banyak bahan-bahan yang bisa diproduksi dan menjadikan sumber sebagai sentral ekonomi halal dunia. Yeah. Ini yang saya ingin sampaikan lagi. Dan satu hal ya Pak, sebelum saya akhiri, bahwa apapun, walaupun industri halal itu mungkin mencakupi dari industri yang kecil sampai industri yang high end, tapi satu hal yang pasti di situ adalah konsep inovasi pasti ada. Jadi di era 4.0, industri tanpa inovasi itu tidak punya kekuatan fondasi yang cukup kuat untuk bersaing. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Terima kasih Profesor Irwandi. Kita jemput dulu Pak Doni Oskaria, nanti baru ke Ibu Linda di Tokyo, dan baru ke Australia. Kami persilakan Pak Doni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Terima kasih. Selamat siang. Mungkin sini uni adik-adik semua yang bergabung pada sore hari ini. Diskusi yang sangat menarik pastinya udah. Jadi kalau menurut saya bahwa memang persoalan di Sumatera Barat itu kita mesti memahami core problemnya apa. Sebelum kita bicara ke depan pengembangannya akan harusnya seperti apa. Mungkin saya nggak tahu apakah dari pembicara yang hadir sore hari ini sudah seberapa sering datang ke Sumatera Barat, kemudian menyaksikan fakta-fakta dan kenyataan yang terjadi di Sumatera Barat. Karena ini tidak bisa kita pungkiri, kalau kita bicara harus pengembangan ke depan, tentu kita harus lihat fakta yang terjadi pada hari ini. Nah, menurut pendapat saya, karena saya cukup sering pulang ke Padang, ya mungkin hampir tiap bulan ke sana ke Padang, kemudian mengamati, mencermati, ikut terlibat dengan masyarakat, kita melihat bahwa persoalan yang utama itu adalah memang ada gap di dalam perception antara generasi muda dengan generasi senior yang ada di Sumatera Barat. Ini yang menyebabkan terjadinya letupan sosial yang luar biasa. Kalau kita lihat di Padang itu hari ini kan tawuran di mana-mana. Nah, kita tidak bisa menafikan ini sebagai dasar berpikir awalnya. Jadi tawuran di mana-mana. Kemudian juga kita lihat di Facebook anak-anak muda Minang itu bahasanya sangat kasar dan lain-lain. Nah, ini fakta yang terjadi yang tidak bisa kita pungkiri. Sebelum nanti kita bicara apa yang harus kita lakukan ke depan. Nah, apa yang menyebabkan ini terjadi? Karena ada ruang yang seolah-olah tertutup buat generasi muda Minang yang ada di Sumatera Barat. Yang disebabkan oleh paradigma kita yang lama yang mengunci kreativitas mereka. Ini juga kita lihat bahwa tidak tersedianya ruang publik yang cukup untuk beraktivitas positif di Sumatera Barat. Ini yang menyebabkan mereka mencari penyaluran emosi ke hal-hal yang lebih tidak produktif. Ini satu persoalan sendiri yang kita dorong. Saya sering berdiskusi dengan beberapa kepala daerah, tentunya kita akan menyiapkan lapangan futsal, kemudian menyiapkan tempat co-working space. Kita akan
digital, taman digital, sehingga mereka lebih punya tempat untuk mengaktualisasikan diri dan menuangkan emosinya ke hal yang lebih positif. Ini satu hal yang saat ini problem yang kita hadapi dan harus kita dorong bersama. Jadi ini satu persoalan. Kemudian kalau kita bicara ke depan bagaimana sebaiknya pengembangan generasi muda ke depan, udah Fazli, kita harus tidak bisa lepas dari banyaknya opportunity baru yang muncul di era sekarang ini yang zaman dulu tidak ada. Nah, kita melihat salah satu opportunity yang paling besar itu adalah menjadi di bidang IT development. Saat ini saya sendiri sedang mengembangkan di Padang itu sebuah tempat development house untuk IT. Jadi kenapa kita pilih di Sumatera Barat? Salah satu contoh aja nih, Kenapa kita pilih di sana? Karena memang harga kita atau cost untuk pengembangan kita jauh lebih murah dibandingkan dengan wilayah daerah lain. Di mana saat ini seluruh startup itu sudah melakukan pengembangan IT development-nya itu di Yogyakarta karena cost-nya lebih murah. Bukan lagi di Jakarta, bukan lagi di Bandung. Nah, Sumatera Barat ini punya potensi yang luar biasa untuk besar di bidang IT development ini. Karena apa? Karena memang sekolah kita juga banyak, tenaga kerja kita banyak yang bergerak di bidang memiliki kemampuan di bidang IT development ini. Ini salah satu peluang yang menurut saya bisa dikembangkan oleh pemerintah di Sumatera Barat. Yang kedua adalah tentu saja di bidang turisme, pariwisata. Pariwisata juga sebetulnya Sumatera Barat ini memiliki potensi yang luar biasa di bidang pariwisata dan semua kita tahu. Baik itu secara lokasi, secara alam, secara akses, dan lain-lainnya. Nah, tinggal bagaimana kemudian yang memang terjadi gap yang luar biasa itu adalah antara university dan atau tempat pendidikan dengan penerima lapangan pekerjaan. Ini harus ada komunikasi yang intens menurut saya. Karena jangan sampai yang terjadi hari ini adalah universitas berjalan dengan programnya sendiri, kemudian tetapi tanpa melibatkan apa yang diharapkan oleh dunia usaha. Nah, gap ini yang menyebabkan tingginya jurang perbedaan antara hasil produksi daripada university dengan apa yang di-expect oleh dunia usaha. Jadi menurut saya, ke depan memang harus lebih intens komunikasi antara universitas, mungkin bisa dimulai dari Sumatera Barat. Universitas-universitas di Sumatera Barat kita harus dorong untuk mampu berkomunikasi dengan dunia usaha, mengembangkan satu program sendiri yang memang lulusannya bisa langsung diterima oleh dunia usaha. Ini sebagai pembuka kurang lebih seperti itu udah. Baik, terima kasih banyak. Nanti kita tindak lanjuti secara lebih fokus di dalam seri tematik video conference ya. Baik, kita lanjut dulu, kita kembali ke luar negeri, ke Ibu Linda dari Tokyo. Beliau adalah atasih pendidikan dan kebudayaan kita di sana. Kami persilakan Bu Linda. Terima kasih Om Fazli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Saya nih jatuhnya kemenakannya Om Fazli nih. Semua yang hadir pakar-pakar, om-om dan tante semua. Mohon izin saya menyampaikan sedikit pemikiran bersama dalam rangka meningkatkan kualitas. Saya berpikirnya selalu bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan untuk generasi muda kita di Minangkabau. Linda mungkin lebih banyak akan sharing bagaimana konsep pendidikan di Jepang sendiri, kebetulan karena saya sudah hampir 5 tahun dinas di sini, di mana kita ketahui bersama Jepang adalah negara yang sangat maju dalam teknologi dan ekonominya tentunya juga termasuk negara yang sangat kuat. Kemudian kita ketahui bersama juga semua itu berawal dari pendidikan yang sangat baik begitu. Jadi kita ketahui bersama bagaimana sedikit cerita sejarah ketika Jepang luluh lantak oleh Perang Dunia, maka Kaisar atau Tenohika ketika melihat hancur lebur Jepang saat itu, yang ditanya adalah bukan berapa kekayaan yang masih tersisa atau berapa bangunan yang masih ada, tetapi yang ditanya berapa orang guru yang masih tersisa. Nah, itu menunjukkan betapa pendidikan itu selalu menempati tempat yang sangat penting di Jepang ini sendiri. Nah, holistic education di Jepang itu sendiri mengacu kepada 3 konsep, yaitu Chi, Toku, dan Tai.
apa yang dimaksud dengan C, yaitu bagaimana academic ability anak didik itu dibentuk dengan sangat baik. Dari sini kita bisa melihat bahwa anak-anak itu sudah terbiasa berpikir analitik sejak anak itu usia SD. Berbeda sekali dengan kondisi kita tentunya. Kemudian yang kedua adalah TOKU, itu tentang richness in humanity. Jadi bagaimana hubungan manusia itu dibangun dengan sangat baik. Sebagaimana kita ketahui, masyarakat Jepang itu masyarakat yang sangat sopan, sangat kalau di Minang itu ada rasa pareso, itu rasa pareso Minang itu rasanya di masyarakat Jepang itu juga sangat ada dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah TAI, tentang healthy body. Nah, itu 3 konsep dasar pendidikan Jepang yang menurut aku itu juga sangat dekat sekali dengan budaya-budaya Minang. Kebetulan saya sendiri tidak besar di ranah Minang, tetapi karena ibu bapak saya juga asli orang Minang, suami juga orang Minang, sedikit enggaknya saya kalau dengar cerita mereka, ini semua kayaknya udah ada semua di konsep-konsep pendidikan yang dikembangkan di ranah Minang itu sendiri. Nah, kembali ke semuanya itu adalah bahwa di Jepang ini sangat kuat di dalam pengembangan pendidikan karakter. Jadi kita bisa melihat bagaimana ketika mereka menghadapi kemajuan teknologi yang sangat tinggi, kemudian mereka sangat high tech lah dalam segala hal. Tetapi yang namanya bagaimana itu bisa dicapai adalah menurut saya juga tidak terlepas dari pendidikan karakter yang sangat kuat yang dibentuk tidak hanya di sekolah, tetapi juga di rumah dan masyarakat. Jadi kita bisa lihat bagaimana yang namanya kejujuran, integritas tinggi, tanggung jawab, disiplin, kerja keras itu adalah hal yang menjadi budaya orang Jepang itu sendiri. Nah, dalam menghadapi COVID-19 ini misalnya contohnya, kita bisa melihat betapa pemerintah Jepang sangat tidak sulit mengatur rakyatnya. Ketika dikatakan bahwa 80% penduduk Jepang harus stay at home, hanya boleh ada boleh mobility penduduk sekitar 20% untuk menghindari penyebaran COVID yang begitu kuat, akan sangat terlihat bagaimana penduduk Jepang sangat tertib, sangat taat, sangat patuh pada SOP ditetapkan oleh pemerintah. Itu menurut saya adalah sebuah hasil ya, buah dari pendidikan karakter yang sangat berhasil yang bisa kita rasakan. Di rumah misalnya kita bisa melihat bahwa pendidikan karakter itu juga tidak hanya lewat formal tapi juga non formal tadi saya katakan, dan pendidikan moral itu juga menjadi bagian dari seluruh kurikulum pendidikan dari semua level, mulai dari level TK, kemudian SD, SMP, SMA, bahkan sampai universitas. Kebetulan anak saya yang bungsu itu sekolah di EPI Ritsumeikan, bagaimana kejujuran itu menjadi sebuah hal yang dicoba diinternalisasikan di sekian banyak mahasiswa asing yang menjadi dominasi mahasiswa di kampus itu. Dan anak saya cerita sangat sederhana, Bun, pokoknya kalau ada paper yang terlihat unsur plagiatnya, itu bukan hanya sekedar dikasih D atau apa, langsung anaknya di DO. Nah, itu adalah menurut saya sebuah upaya untuk bagaimana menanamkan nilai-nilai kejujuran itu kepada anak didik itu dilakukan dengan sangat luar biasa. Dan kita ketahui bersama di Jepang ini kalau seandainya ada orang yang melakukan ketidakjujuran dan ketahuan oleh masyarakat umum, itu yang disebut dengan harakiri, itu menjadi suatu hal yang biasa. Baik. Dan iya, mungkin itu sedikit dari Linda, dan karena aku masih ada darah Minangnya, mungkin saya tutup dengan pantun. Silakan. Baju kimono, baju adik wanita Jepang, baju kurung, baju adik wanita Minang. Pendidikan sangat penting untuk kemajuan masa mendatang. Peranan kita bersama memajukan Minangkabau tersayang. Mungkin itu sedikit. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Dr. Alinda. Kita lanjut kepada Profesor Ismet. Kami